Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita bakalan belajar mengenai keuangan negara. Nah, apa sih keuangan negara? Nanti kita bakalan kupas-kupas lagi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai keuangan negara, yaitu yang pertama adalah apa sebenarnya keuangan negara itu? Lalu yang kedua adalah bagaimana sih mekanisme dalam pengelolaan keuangan negara? Lalu yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangan negara? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara atau berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi maksudnya gimana? Jadi keuangan negara itu berupa uang maupun barang yang memang itu haknya dan kewajiban negara untuk memiliki. Nah, contohnya misalnya ya hasil pajak tadi, misalnya pajak bumi bangunan atau pajak kendaraan, ya kan. Nah, itu semua adalah sumber-sumber yang didapatkan dari negara atau mungkin retribusi dari hasil-hasil daerah itu disumbangkan juga untuk menjadi keuangan negara. Lalu ada juga keuntungan-keuntungan dari BUMN atau contohnya ya misalnya seperti Pertamina atau mungkin kantor pos, lalu Telkom ya kayak gitu-gitu juga, itu kan BUMN tuh yang bergerak dinaungin oleh pemerintah, biasa BUMN tuh kayak gitu. Nah, lalu ada juga berupa kayak denda dan juga sita. Misalnya ya denda-denda dari misalnya kalau kalian lambat bayar bayar pajak PBB atau mungkin pajak-pajak yang lainnya itu kan biasanya ada dendanya. Nah, itu juga bakalan masuk ke keuangan negara. Nah, lalu ada masalah pencetakan uang, keluar masuknya uang, beredarnya uang di suatu negara, itu juga haknya negara untuk bisa mengeluarkan berapa dan juga untuk nge-stop uang itu beredar juga berapa, itu tergantung dari negara. Seperti itu, atau mungkin pinjaman-pinjaman uang dari luar negeri itu juga bisa termasuk menjadi keuangan negara. Nah, lalu keuangan negara itu juga bisa yang berupa awalnya bukan keuangan negara atau bukan milik negara, misalnya awalnya pribadi milik diri sendiri, lalu mungkin disita atau mungkin ada kasus sehingga perlu yang namanya penyitaan. Ya, itu kan awalnya milik personal bisa menjadi milik negara, seperti itu. Itu juga merupakan keuangan negara. Nah, dengan kondisi kita di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia ya kan, terjadi yang namanya virus corona. Nah, akibatnya apa? Pasti ada dampaknya dari bidang ekonomi kita, yaitu keuangan negara kita juga sangat berdampak. Bukan hanya masyarakatnya saja, tapi juga negara juga sangat berdampak. Ya, contohnya misalnya keadaan Indonesia yang seperti ini, yang mungkin banyak atau tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah, otomatis orang juga banyak yang beberapa kalau biasanya kerja di perusahaan ada yang di PHK atau mungkin ada yang mau tidak mau harus dipecat ya kan, karena memang perusahaan tersebut tidak bisa menggaji. Nah, otomatis juga masyarakatnya jadi semakin terpuruk karena memang tidak bisa kurang bisa lah membeli barang-barang untuk kebutuhannya dia sendiri. Alhasil juga para pengusaha-pengusaha tersebut juga ya omsetnya menurun. Akibatnya pasti ekonomi kita ya semakin menurun gitu. Nah, gitu. Lalu selanjutnya ada tentang ketentuan dari mengenai keuangan negara. Nah, jadi keuangan negara ini kan benar-benar sangat penting ya, walaupun keuangan negara itu mungkin sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri tentang keuangan negara dan juga bagian pengelolaannya, namun juga di dalam undang-undang dasar itu sudah dijelaskan sedikit walaupun memang nggak rinci. Nah, dirincikan lagi di undang-undang masing-masingnya.
Jadi misalnya tentang keuangan negara, atau mungkin tentang kas negara, atau mungkin tentang pajak, itu ada undang-undangnya mereka sendiri. Nah, kalau di Undang-Undang Dasar ini sudah ada payung hukumnya, yaitu di pasal 23 mengenai bagaimana mekanisme dari penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tersebut. Nah, jadi dalam membuat anggaran APBN ya kan, anggaran pendapatan belanja negara baik pemasukan maupun pengeluaran itu sudah dibikin dari awal tahun gitu ya, atau mungkin biasanya akhir-akhir tahun mendekati awal tahun baru gitu. Nah, seperti yang kalian ketahui atau yang kalian pelajari, kalau misalnya kalian ngebuat jurnal itu kan biasanya ada ya kan yang namanya tutup buku, nanti dibuka lagi di awal tahun. Nah, itulah jadi APBN itu juga berupa anggaran tahunan. Jadi dibuat di akhir-akhir tahun untuk digunakan di awal tahun baru. Seperti itu, dan akan ditutup kembali pada akhir tahun tanggal 31 Desember. Nah, gitu. Lalu dalam pengelolaan keuangan juga itu harus diperhatikan masalah pemasukan dan juga pengeluarannya atau debit kreditnya. Jadi antara kas negara itu perlu dilihat gitu, apakah mungkin dalam penerimaan dan juga pengeluaran lebih beratan yang mana nih, atau mungkin lebih banyakan pengeluaran. Nah, otomatis perlu dievaluasi mengapa kok banyak pengeluarannya daripada penerimaannya atau pemasukannya. Jadi perlu dilihat lagi. Nah, lalu dokumen anggaran itu juga perlu yang namanya ditata rapi, perlu disimpan gitu ya kan, perlu didokumentasikan, karena memang itulah bentuk tanggung jawab kita seorang pemerintah dengan para pembuatnya yang bertanggung jawab itu ya harus berusaha bertanggung jawab, atau biasa kita kenal akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu ya berupa tanggung jawab kita dalam mengelola keuangan negara seperti apa. Jadi perlu yang namanya didokumenkan, di rapi gitu, pokoknya dalam bentuk jurnal rapi. Nah lalu perlu yang namanya juga kecerdasan, perlu yang namanya sikap profesional dalam bekerja. Jadi yang nanti setelah slide ini kan ada tuh gambaran tentang gimana sih jalannya keuangan negara dari awalnya pemerintah lalu ke menteri-menteri. Nah, itu gimana prosesnya nanti akan ada. Ya itu dulu aja mungkin. Nah, terus di sini juga disebutkan bahwa dalam membuat anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dituntut untuk bisa akuntabilitas, bisa bertanggung jawab, dan juga transparansi atau keterbukaan. Uang negara ini digunakan untuk apa, untuk keperluan apa, dan bagaimana uang itu beredar itu juga bakalan harus jelas, harus transparan, harus terlihat dalam pengelolaan keuangan negara. Karena namanya uang tuh pasti banyak orang yang bakalan bertanya-tanya, nih uang nih banyak tapi kok beredarnya kemana aja. Nah, itu perlu yang namanya transparansi atau keterbukaan. Lalu di pasal 23A itu sudah dijelaskan sedikit tentang pajak dan juga pungutan-pungutan lain. Tidak boleh memaksakan, mengikat, dan juga membebani rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR. Ya, jadi yang bakalan ngebayar pajak kan kita-kita semua nih, masyarakat Indonesia nih. Nah, itu dalam pemerintah dalam membuat pajak atau batasan-batasan pajak itu juga perlu diperhatikan keadaan dari finansial masyarakat itu tersebut. Jadi nggak bisa dihantam rata gitu. Misalnya harga rumah sekarang pajaknya segini gitu, enggak. Jadi harus dilihat lagi kondisi dari rumah itu tersebut. Jika memang luas bangunannya sangat luas atau mungkin di atas batas kewajaran, otomatis ya harga pajaknya juga jauh lebih mahal, atau mungkin sebaliknya seperti itu. Jadi jangan sampai malah itu memaksakan dan juga membebani dari rakyat itu sendiri. Lalu di pasal 23B masalah peredaran dan nilai mata uang yang berada di dalam kontrol pemerintahan. Nah, jadi kita ada yang namanya Bank Indonesia ya kan. Jadi bagaimana bisa keluar dan beredarnya mata uang yang ada di Indonesia itu terbatas, nggak bisa seenaknya aja gitu, nggak bisa. Nah, lalu masalah permasalahan keuangan negara bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar saja, tetapi ada dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya yang sederajat nih masalahnya tuh. Misalnya contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan lain sebagainya, atau Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, begitu akan lebih dijelaskan lagi
di undang-undang. Lalu yang terakhir, bahwa negara mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi negara itu punya yang namanya bank sentral atau Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia atau BI itu merupakan bank keluar masuknya uang gitu ya kan. Beredarnya uang atau dibuatnya uang itu ya ada di Bank Indonesia tersebut. Nah, di BI itu mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, nanti dibahas lagi gimana gunanya dari Bank Indonesia, gimana batasan-batasannya, itu bakalan dijelaskan lagi di situ. Ya, begitu aja insya Allah. Jika ada yang nggak dimengerti bisa ditanyakan lagi kepada saya.